Guys, kalian harus tahu, 2 hari yang lalu tiba-tiba ada yang telepon saya mau kasih penghargaan. Saya pikir itu penipuan, prank, ya kan, karena kan banyak banget kan. Apalagi pertama nggak mikirnya tuh kayak prank ya, pertama mikirnya kayak jual beli penghargaan gitu ya, karena kan banyak banget sekarang yang nawarin jual beli penghargaan kayak si abang mantan pengacara. Tapi kan malu ya, masa beli penghargaan, terima sendiri, ngomong sendiri, terima kasih terus dipajang kayak gitu punya, padahal kan kita beli ya. Jadi aku nggak pernah mau yang kayak gituan punya. Dan apalagi kan track recordku pernah dapat penghargaan dari Menteri Pendayaan Wanita dan Anak. Kayak kalau beli penghargaan satu tuh kayak merusak penghargaan aku yang sudah aku dapetin kayak gitu punya. Jadi nggak pernah mau. Kalau yang lain, teman-teman yang lain mau beli ya silakan aja sih. Kalau aku sih nggak pernah mau beli yang kayak gituan punya. Terus ternyata kalian tahu nggak? Kalian harus tahu ternyata dari siapa? Dari CNBC. Wow, luar biasa banget. Ketika ngomong CNBC, aku pikir itu tuh prank. Aku pikir itu penipuan, sambil cek di get kontak, dan akhirnya staffku telepon langsung ke CNBC. Ternyata bener guys, bener banget, dan itu suatu hal yang membanggakan banget. Kenapa? Karena CNBC itu TV luar negeri kan? Iya bener kan? Kita cari di sini ya. Oke, CNBC, Consumer News and Business Channel. Jadi ini TV-nya luar negeri, affiliate with CNN, dan bekerja sama dengan Trans ya, Trans TV ya, Trans Berita Bisnis ya, jadi punya Harold Tanjung ya. Dan ini adalah TV luar negeri yang sudah terpercaya banget di bidang berita dan bisnis. Jadi ini bukan infotainment, bukan award yang kayak infotainment, dan ini berharga banget. Dan saya dikabarin 2 hari yang lalu, sumpah, dan saya diminta persiapan presentasi. Jadi saya diminta presentasi di depan banyak CEO nantinya. Dan kalian tahu nggak guys, bahwa yang dapat kandidat penghargaan ini bukan orang biasa, bukan perusahaan biasa. Itu yang buat aku tuh bangga. Ini baru nominasi ya, belum dapat penghargaan ya. Baru dapat nominasi ya, mudah-mudahan dapat. Kalau nggak dapat nggak apa-apa sih. Sebenarnya nominasi aja tuh sudah happy banget ya sebenarnya, luar biasa banget. Tapi kalau dapat lebih seneng lagi. Jadi yang dapat ini kayak apa ya, ada Podia, ada grup rumah sakitnya itu grup Mayapada grup rumah sakit yang besar-besar pokoknya ya. Ada juga kemarin Halodoc ya? Ada dong. Halodoc salah satunya. Mudah-mudahan nanti menang. Dan saya pengen kasih tahu kalian semuanya bahwa kalian tahu nggak, skill saya yang menurut saya tuh salah satu jagoan saya adalah presentasi. Jadi nggak ada yang tahu sebenarnya waktu saya di Sinarmas dulu, saya kerja 6 tahun di Sinarmas pertama kali selesai kuliah. Saya paling jago banget presentasi. Jadi setiap kali saya presentasi, semua pimpinan-pimpinan tuh terpukau banget, tepuk tangan. Bahkan pernah satu pimpinan ngomong, Dr. Richard ini jangan dikasih presentasi jualan yang ecek-ecek. Pokoknya kasih dia presentasi yang bisa jualan miliaran, pasti bisa laku katanya. Saking hebatnya beliau presentasi. Tapi permasalahannya, saya sudah 8 tahun nggak pernah presentasi lagi. Jadi 8 tahun saya nggak pernah presentasi di depan hal yang besar. Apalagi di depan CEO, di depan TV yang besar kayak gitu punya. Mudah-mudahan ini dapat. Dan doakan aja. Saya sudah persiapan, sudah makan, sudah minum, sudah kenyang, tinggal presentasi. Jadi kita on the way ke CNBC ini sekarang. Saya nggak mau pakai jas. Kalau teman-teman yang lain pakai jas, saya pengen lebih casual aja kali ya. Jadi pakai yang kayak gini lebih casual. Tapi mudah-mudahan isi yang saya sampaikan bisa memukau banyak orang. Oh ya, saya pengen kasih tahu ya. Jadi acara ini nanti langsung ya Miftah ya ini ya, langsung. Jadi ini langsung akan ditentukan pemenangnya di tempat. Lalu nanti akan yang lebih besar lagi tanggal 13 Desember. Jadi presentasi ini akan menentukan nasib tanggal 13 Desember nanti, waktu award yang lebih besar lagi. Dan katanya ada award internasional lain juga di sana. Jadi ini seru banget. Mudah-mudahan saya bisa sukses membawa nama besar Athena Group. Doakan. Kita sudah ada di Trans ya ini, Trans ya, karena CNBC itu adalah bagian dari Trans. Guys, kita sudah ada di CNN dan CNBC. Mana CNBC? Itu tuh CNBC ya. Jadi kita kesini guys. Jadi kita CNBC Indonesia. Norak banget ya gue. Ente kadang-kadang Luar aneh melayang. Diam sehat. Siap. Dok, monggo dok. Siap. Jadi
CNBC itu TV... CNBC itu TV apa ini Mas ya? Bisnis ya? Bisnis. Inggris ya? Apa? Customer News Business Channel. Oh, oke. Dari mana sih ini? Dia dari afiliasi internasional, ya kan? Nanti dari internasional ada Asia juga. Jadi tiap beberapa wilayah tuh ada. Nah, kebetulan kita memang di Indonesia, jadi penggunaan bahasanya itu pakai bahasa Indonesia semua. Oke, tapi afiliatnya Betul, luar ya? Asia dan internasional. Terus keren. Sendiri ke belum. Tren kecantikan sekarang lagi ngarah kemana sih dok? Sudah yang aman ya, sudah yang kalau misalnya treatmentnya lebih ke laser, DNA salmon, stem cell. Kalau misalnya skincare juga sekarang sudah yang Bepom. Ya dok, guys kita mau mulai presentasi. Wih, gede banget TV-nya presentasi. Jadi anak kecil. Jadi nanti dokter kan Sasa akan bridging ke dokter. Yes. Nanti presentasi kelar. Terima kasih kembali ke Sasa. Jadi biar dokter nanti biar closing ke segmen selanjutnya. Oke. Nah ini dari pertama boleh dicek dulu. Next text-nya dua. Next-nya tekan ini ya. Iya. Kamera saya di Kameranya berapa dia? Atau kamera dua? Bisa kamera 3, bisa kamera 2 karena nanti dokter punya kamera master di sini. One shotnya dokter pakai yang ini. Jadi ada dua kamera. By the way, aku sudah lama banget nggak presentasi, udah 8 tahun aku nggak presentasi. Terakhir di CNBC Januari dialog doang ya? Iya, kalau presentasi kayak gini aku sudah 8 tahun nggak presentasi. Cek 1 2 3 cek audio. Tes 1, 2, 3, 4. Anda kembali di Road to CNBC Indonesia Awards bersama saya, Andi Shalini. Prospek cerah masih terlihat jelas dalam industri kecantikan atau beauty industry dengan beragam ide bisnis dan peluang usaha di dalamnya. Athena Group salah satu di antaranya. 9 tahun berdiri, Athena Group berkomitmen memberikan pelayanan dan solusi kecantikan dengan bahan alami. Kini Athena Group sudah berkembang dan mengepakkan sayapnya di seluruh Indonesia dengan misi yang tetap sama. Dengan menjunjung tinggi komitmen menggunakan bahan alami, Athena Group menciptakan produk skincare sendiri yang tidak menimbulkan efek ketergantungan serta menghindari bahan-bahan kimia yang dapat membahayakan bagi kulit seperti merkuri dan hidroquinone. Tak hanya itu, Athena Group turut aktif memberikan informasi perihal kecantikan serta produk perawatan langsung oleh Dr. Richard Lee pada channel YouTube-nya, sehingga pelanggan bisa mendapatkan edukasi terkait perawatan dan kecantikan kulit. Lantas bagaimana bisnis industri kecantikan atau beauty industry di tanah air setelah sempat terpukul akibat pandemi COVID-19 dan seperti apa model bisnis kecantikan yang diusung Athena Group? Berikut paparan langsung dari Presiden Komisioner Athena Group, Dr. Richard Lee. Dr. Richard, langsung paparan Anda. Terima kasih Sasa. Saya Dr. Richard dengan bangga ingin mempresentasikan peran besar Athena Group dalam industri kecantikan di tanah air Indonesia. Langsung saja saya mulai ya. Ini industri kecantikan tanah air ini mengikuti semua di dunia ya. Bahwa industrinya makin naik, tidak turun. Bahkan pada waktu pandemi kemarin itu cenderung makin naik ya. Tidak turun sama sekali. Kenapa? Karena kecantikan sudah menjadi kebutuhan pokok di dunia ataupun juga di Indonesia. Apa sih alasannya? Salah satu penyebabnya adalah dampak psikososial dari medsos. Ya, media sosial yang semakin luas, semakin besar, orang pengen tampil cantik, orang tidak mau dibully. Kamera depan yang luar biasa, pengen kelihatan yang luar biasa juga kita ya. Dan juga kita makin menyadari bahwa penampilan itu hal yang utama. Ini kita nggak munafik ya, bahwa penampilan itu menjadi salah satu yang dilihat duluan. Kalau kita melamar pekerjaan, bukan skill, tapi penampilan duluan. Kadang penampilan ini menunjukkan skill kita sehebat apa. Jadi dokter,
penampilannya harus bagus, penampilannya harus cantik, penampilannya harus oke, baru dilihat skillnya. Jadi penampilan itu sekarang amat sangat penting. Dan juga sekarang masyarakat sudah banyak sadar bahwa kecantikan itu adalah investasi terbesar. Jadi investasi itu bukan hanya dalam pekerjaan, bukan hanya dalam perusahaan, tapi investasi itu ada dua ya. Satu penampilan, yang kedua adalah pendidikan. Jadi investasi ke diri sendiri membuat harga kita jadi lebih naik. Ya bayangkan ya, menjadi seorang selebgram itu gajinya, pendapatannya lebih tinggi daripada kita bekerja di kantoran yang paling dapatnya cuma UMR. Dan dengan bangga saya mengatakan bahwa Athena adalah salah satu perubahan besar di dunia kosmetik Indonesia. Kenapa? Ini saya jelaskan ya. Dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2013. Tahun 2013 ini adalah pada saat Athena pertama kali berdiri ya, sekitar 9 tahun yang lalu. Pada tahun 2000 sampai 2013 ya, kecenderungan penduduk itu pakai krim polosan tuh hal yang biasa. Jadi tetangga pakai krim yang polosan itu biasa aja. Nggak ada yang spesial ya. Tetangga pakai krim ini. Oh, lihat, oke, bagus ya, aku juga mau. Jadi nggak ada sedikit pun penolakan ya pada krim yang polosan. Menjadi hal yang normal menggunakan produk yang polosan. Begitu juga dengan menggunakan krim racikan ya. Kita nggak tahu yang mana racikan. Katanya krim racikan dokter, oke, kita pakai saja. Tanpa melalui konsultasi ke dokter, tanpa melalui ya apoteker. Jadi kita bisa pakai sebebas-bebasnya ya. Dan kita bisa perpanjang sendiri seenak pasiennya sendiri ya. Dan ini merupakan suatu hal yang salah sebenarnya. Tapi menjadi hal yang normal di tahun 2000 sampai tahun 2013. Dan juga belum tahu glowing yang sehat. Jadi kita seringkali banyak orang memamerkan glowing ya, wah, kinclong banget, setelah 2 minggu pakai itu kinclong banget. Itu pada era sebelum 2013. Padahal setelah dipakai ada efek ketergantungan yang berat di pasien. Nah, ini kita ada teliti di pasien di klinik saya sendiri. Bahwa ternyata 90% masyarakat itu sebenarnya tahu apa itu merkuri. Tapi tidak mengetahui obat yang mengandung merkuri itu yang mana. Jadi konkretnya itu merkuri yang mana nggak tahu. Tapi merkurinya tahu. Ya. Yang kedua, 98% masyarakat itu tidak tahu hidroquinon. Padahal hidroquinon itu banyak banget dipakai dan itu obat keras yang tidak boleh dipakai sebenarnya. Yang dapat menyebabkan ketergantungan. Dan 92% masyarakat itu sudah pakai krim abal-abal tapi merasa biasa aja. Jadi nggak tahu bahwa itu tuh berbahaya. Dan mereka bahkan sudah mengalami efek samping. 70%-nya mengalami efek samping. Tapi nggak tahu bahwa mereka sudah mengalami efek samping. Nah, ini adalah 5 yang paling sering efek samping ketergantungan krim. Salah satunya yang paling sering itu adalah beruntusan. 87% pasien yang datang, itu datang dengan beruntusan. 38% datang dengan jerawat parah, jerawat hebat. 70% datang dengan flek ochronosis ya. Ini bukan flek biasa yang 1-2, tapi fleknya semua wajah dan kehitaman, serta ada yang bintik-bintik putihnya. Dan itu kita sebutnya namanya ochronosis. Dan ini adalah ketergantungan penggunaan merkuri dan hidroquinon. Dan juga datang dengan kemerahan wajah. Ya 33% datang dengan seperti udang rebus, merah banget wajahnya. Dan 7% dari pasien yang menggunakan body lotion yang abal-abal datang dengan stretch mark seluruh badan. Yang pastinya ini nggak bisa sembuh total lagi. Nah, Athena Group itu hadir pada tahun 2013 pada waktu kemarin ya. Jadi kita lahir dengan kita pengen bikin klinik yang totally safe, totally aman, yang tidak pakai merkuri, tidak pakai hidroquinon, dan kita pengen jadi pionir di sini ya. Kita pionir yang menggunakan bahan-bahan yang aman, bahan-bahan yang tidak berbahaya, tapi kita pengen tetap memberikan kenyamanan kepada pasien ya. Produknya pada waktu itu saya masih ingat, saya mencari bahannya sampai ke Eropa dan diproduksi di Indonesia. Konsepnya adalah kita pakai bahan alami yang aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui dan tanpa ketergantungan. Safety itu adalah hal yang utama selain hasil ya. Jadi keamanan dulu yang utama, baru setelah itu hasil yang didapatkan oleh pasien. Untuk itu kita bukan hanya memberikan pelayanan seperti itu saja, tapi kita juga masuk ke edukasi masyarakat. Karena pada waktu itu kan masyarakat sudah menjadi hal yang normal ya, menggunakan krim yang abal-abal. Jadi kita mengedukasi masyarakat bahwa krim yang abal-abal itu bagaimana, krim yang sehat itu bagaimana. Dan itu kita lakukan konsisten, baik di Instagram, YouTube, ataupun TikTok. Ya. Dan itu kita lakukan secara masif, bukan hanya untuk mempromosikan produk kita saja, tapi juga memberitahukan pada masyarakat, ini loh yang harus kalian lakukan, yang harus kalian pakai. Kalian nggak mau pakai produk saya, nggak jadi masalah. Tapi silakan menggunakan produk yang aman untuk anak bangsa.
Ya, ini adalah YouTube saya yang beberapa konten YouTube saya yang banyak ditonton oleh masyarakat. Jadi bukan hanya untuk promosi, tapi juga kita mengajarkan kepada masyarakat bagaimana cara menggunakan skincare yang benar, memilih skincare yang benar. Kalau misalnya sudah mendapatkan efek samping dari skincare abal-abal, apa yang harus kita lakukan? Dan bukan hanya di YouTube, kita juga melakukannya di Instagram dan di TikTok. Bahkan ini bukan hanya dilakukan oleh saya. Ya, saya mungkin salah satu pionir utamanya, tapi dilakukan oleh semua dokter saya di semua cabang provinsi di Indonesia. Apa yang terjadi setelah 2013 lahirnya? Ini yang saya banggakan, terjadi perubahan besar. Yang tadinya 90% orang yang tahu bahaya merkuri menjadi 97%. Jadi peningkatan orang tuh tahu merkuri. Dan yang lebih parah, yang lebih hebatnya lagi adalah yang dari yang tahu merkuri ini, ya tahu juga produk yang mengandung merkurinya ada 80%. Itu peningkatan dari 18%. Jadi dulu 18% tuh nggak tahu yang mana sih konkretnya mengandung merkuri. Sekarang sudah tahu yang mana yang mengandung merkuri. Dan orang juga sudah tahu sekarang yang namanya hidroquinone. Sejak channel YouTube-nya Dr. Richard, sejak edukasinya Dr. Richard, itu orang menjadi tahu bukan hanya merkuri, tapi juga penyalahgunaan hidroquinone itu sangat berbahaya. Jadi 70% orang tuh sudah tahu bahwa hidroquinone itu berbahaya dan itu obat keras ya. 83% orang tahu efek samping dari merkuri dan hidroquinone ya. Jadi benar-benar tahu, oh sadar saya pakai dan saya tahu efek sampingnya. 77% itu bisa menilai sendiri. Ini penting ya. 77% masyarakat itu bisa menilai sendiri krim yang dipakai ini aman atau tidak. Ya ini dulu ketinggalan. Jadi kayak dulu orang nggak tahu krim yang dipakai itu benar-benar aman atau tidak. Dan 96%, jadi ini sudah kesadaran masyarakat untuk tidak mau mengulangi lagi pakai. Untuk tidak mau mengulangi lagi pakai itu harus tahu dulu yang dipakainya benar atau tidak. Nah, ini adalah testimoni langsung dan tidak langsung. Jadi ini testimoni langsung yang berterima kasih terhadap produk kita. Berkat memakai produk kita, mereka merasakan impact yang luar biasa dari diri mereka. Ada yang merasa sembuh, bagus, glowing, sehat. Tapi yang paling penting adalah tidak ketergantungan. Dan bukan hanya dampak direct atau dampak langsung, tapi juga ada dampak indirect. Jadi mereka setelah nonton dari konten kita, mereka berubah menjadi menggunakan produk yang tidak abal-abal lagi, menggunakan produk yang benar-benar BPOM, yang benar-benar sehat. Jadi cantik dengan cara yang sehat. Jadi kita bukan hanya dampak langsung, tapi juga dampak secara tidak langsung. Dan kita juga sudah mendapatkan beberapa penghargaan yang luar biasa, salah satunya dari Menteri Pemberdayaan Wanita dan Anak. Ini ada beberapa artikel yang saya tidak pernah mengharapkan bahwa saya menjadi pahlawan wanita Indonesia, tapi banyak banget wanita-wanita yang sudah berterima kasih, yang sudah menonton channel YouTube saya, menonton edukasi kita semuanya, memberikan sematan bahwa dokter ahli kecantikan disebut penyelamat wanita Indonesia. Artinya apa? Artinya Athena Group, artinya Dr. Richard dan Athena Group itu membawa perubahan besar dalam dunia kosmetik Indonesia. Nah, ini ada beberapa treatment andalan yang dipakai di klinik kecantikan Athena atau di dalam Athena Group. Kita menggunakan semuanya dari bahan alami yang terbaik. Salah satunya kita menggunakan adalah kristal tomat putih. Jadi tomat putih yang hanya dikembangkan di negara Singapura, yang kaya banget akan vitamin, dan itu tuh tanpa efek samping dan tanpa ketergantungan. Kita juga menggunakan sDNA treatment dari DNA salmon, ada stem cell dan white tomato sendiri. Jadi ini banyak banget treatment-treatment kita yang memang mengedepankan bukan hasil yang utama. Hasil itu adalah yang kedua, tapi juga keamanan hal yang utama. Nah, sekarang Athena Group tidak terasa sudah 23 cabang di semua Indonesia, tapi yang menarik adalah istri saya berpesan bahwa cantik itu adalah hak semua wanita Indonesia. Jadi cantik itu bukan hanya hak untuk kaum menengah ke atas, tapi juga semua masyarakat Indonesia. Jadi menengah ke bawah, pelajar, karyawan, semuanya berhak untuk cantik dengan cara yang sehat. Makanya kita membuat brand kedua, second brand kita adalah Dr. Hen, yang harganya lebih terjangkau, lebih ekonomis, dan kita bisa mitrakan, kita franchise-kan. Dan yang suatu hal yang luar biasa juga, pada Juli 2022 kemarin, Hotman Paris Hutapea, salah satu pengacara hebat di Indonesia, itu bergabung menjadi salah satu pemilik saham dari Dr. Hen Skincare. Dan ini diharapkan Dr. Hen ini memberikan pionir untuk kelas menengah ke bawah, untuk daripada kalian pakai yang abal-abal, ini ada skincare yang murah, dan juga BPOM dan juga aman. Ngapain kita harus pakai yang abal-abal? Tantangan untuk ke depan, untuk 2022 adalah semuanya go online ya. Jadi beberapa pasien itu sudah malas pergi ke klinik ya. Nah, ini yang kita harus set dan kita harus atur. Ingat ya, kita datang ke klinik kecantikan menggunakan skincare, itu harus atas persepan dokter, harus atas diagnosa. Bukan hanya skincare-nya yang bagus,
tapi juga penempatan harus sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Makanya kita harus memberikan konsultasi yang tepat. Sedangkan pada waktu online, ini kan kita tidak bisa bertemu secara langsung. Makanya itu untuk Athena Group, itu sudah mencanangkan Halo Athena. Jadi kita membuatkan layanan online yang dikontrol langsung oleh dokter. Jadi kita melihat step per step, hari per hari, sampai dengan bulan. Jadi kita benar-benar kontrol agar pasiennya mendapatkan hasil seperti yang diinginkan, cantik dengan cara yang sehat. Itu dia presentasi saya yang menggambarkan bahwa Athena Group sudah membawa suatu perubahan besar dalam dunia kosmetik Indonesia. Saya kembalikan lagi ke Sasa. Ya, itu tadi dia gambaran industri kecantikan di tanah air dan apa saja sih keunggulan dari Athena Group tadi sebagai pionir kecantikan berbahan alami. Terima kasih presentasinya Dr. Richard. Dan usai jeda kita akan mengulas lebih dalam terkait dengan green technology yang diusung Athena Group bersama dengan Presiden Komisioner Athena Group Richard Lee. Tetaplah bersama kami di Road to CNBC Indonesia Awards 2022. Anda kembali menyaksikan Road to CNBC Indonesia Awards dalam kategori The Best Healthcare Companies. Dan untuk membahasnya saat ini sudah hadir di studio bersama kami Presiden Komisioner Athena Group, Dr. Richard Lee. Halo dokter, apa kabar? Hai Mas Sasa. Keren banget tadi presentasinya sangat jelas menguak sisi lain dari industri kecantikan di tanah air. Yes. Nah ngomong-ngomong industri kecantikan di tanah air, pasar bisnis kecantikan di Indonesia ini kan semakin dinamis ya dok ya, dengan adanya keterlibatan teknologi. Tidak heran juga nih kalau ternyata memang inovasi pun terus bermunculan dan membuat industri kecantikan mampu menjawab berbagai kebutuhan nih dari para konsumen. Nah untuk Athena Group, seperti apa sih dok peran teknologi dalam pelayanannya bagi para konsumen? Teknologi itu suatu hal yang penting banget ya, dan itu harus kita ikutin kalau kita pengen industrinya terus berkembang dan terus lanjut ya. Jadi, tapi ada yang lebih penting sebenarnya dari teknologi. Jadi teknologi sekarang kan lebih ke laser ya, laser pico, ya treatment luar negeri juga beberapa kayak injeksi, DNA salmon, stem cell, kita harus bisa ngikutin ke sana ya. Tapi menurut saya ada yang lebih penting dari sekedar teknologi. Apa tuh dok? Kalau kita datang ke suatu rumah sakit, yang kita cari itu sebenarnya dokternya. Ya, zat penunjangnya kayak peralatan medisnya, pelayanannya itu menjadi suatu hal yang tambahan. Tapi yang paling penting adalah dokternya. Bener kan? Kalau Sasa datang ke suatu rumah sakit, yang dicari siapa? Dokternya. Dokternya nomor satu. Baru habis itu kita lihat, oh peralatannya lengkap. Dokter yang ini kita mau, oh peralatan lengkap di mana? Habis itu kita mau nyusul ke rumah sakit di sebelah sana ya. Jadi itu ada yang lebih penting. Kenapa? Karena sebagus-bagusnya suatu peralatan, misalnya laser yang paling canggih sekalipun, laser pico. Ya. Kalau dokter yang mengerjakannya biasa aja ya, hasilnya jadi biasa aja. Nggak ada yang outstanding, nggak ada yang luar biasa dari peralatan biasa yang dikerjakan oleh dokter yang biasa. Tapi kalau misalnya dokternya terampil, dokternya bagus, menjelaskan dengan baik, mendiagnosa dengan baik, peralatan itu menjadi lebih pemanfaatannya lebih baik. Seperti itu Sasa. Artinya dokter nih juga menjadi kunci ya di industri sangat bisnis nomor kecantikan. satu. Bukan di teknologinya justru sebenarnya ya. Jadi kayak kita menggunakan misalnya handphone yang paling canggih, tapi yang gunainnya kakak nenek kita, gaptek kayak gitu ya, yang cuma bisa telepon sama SMS doang. Bahkan WhatsApp aja nggak bisa kayak gitu. Kan nggak ada hasil jadinya. Oke, selain dokter yang menjadi kunci nih, tentunya tadi teknologi juga harus dong ya dibutuhkan di industri kecantikan seiring dengan berbagai perkembangan. Salah satu inovasi yang saat ini tengah berkembang pesat adalah green technology nih dok, yang menghadirkan produk kosmetik yang ramah lingkungan. Nah sebetulnya apa sih yang membuat produk seperti ini tuh jadi diminati oleh konsumen? Wah, syukurnya masyarakat sudah mulai sadar ya. Kalau dulu kan kayak tadi saya presentasiin, masyarakat tuh masih nggak sadar. Sebenarnya bukan mereka tuh mau, mereka tuh nggak mau pakai skincare yang abal-abal sebenarnya. Tapi mereka tuh nggak sadar bahwa yang dipakainya itu skincare itu abal-abal. Kalau sekarang ini kan luar biasa. Mereka aware, kayak tadi saya bilang ya, ketika tahun 2000-an awal, ketika mereka memposting jualan yang polosan, itu nggak ada yang hujat. Mereka malah tanya, itu berapa harganya saya mau beli ya? Kalau kayak sekarang, kita lihat di Facebook ya, ketika mereka posting yang polosan, itu komentarnya sudah penuh tuh. Itu abal-abal, nggak ada BPOM, artinya mereka sudah melek, sudah sadar. Dan ini kan merubah ke habit masyarakat Indonesia, pengen carinya ke green technology. Ke yang BPOM pengen carinya. Ini ada awareness di situ ada suatu perubahan yang luar biasa yang dulunya tuh, skincare abal-abal ini jadi primadona. Bayangkan, dulu saya dengar laporan ya,
diringkus oleh polisi, disita oleh polisi, 2 truk, besoknya masih bisa jualan. Saking pasarnya itu yang luar biasa. Sekarang apa ya, karena demand oleh masyarakat itu sudah mulai berubah, sehingga akhirnya krim abal-abal sendiri sudah mulai kurang laku. Akhirnya ya sekarang pasarnya berubah menjadi green teknologi, menjadi yang pure BPOM. Itu suatu hal yang luar biasa sih menurut saya. Dengan demand konsumen yang udah berubah gitu ya, jadi lebih sadar kalau harus menggunakan bahan-bahan yang berbahan alami nih dok. Betul. Nah kalau dari Athena Group sendiri, apa sih inovasi yang ditawarkan khususnya terkait dengan produk-produk yang berbahan alami nih dok? Kita malah dari awal sekali ya, pada waktu itu saya masih ingat di tahun 2015 ya, saya pertama kali saya bahkan cari bahan baku produknya itu sampai di Eropa ya. Kita pakai licorice, kita pakai stem cell, kita pakai juga white tomato di dalamnya. Itu untuk membuat cantik dengan cara yang sehat. Jadi sehat itu nggak pakai ketergantungan. Yang aman kalau ibu hamil boleh pakai, ibu menyusui boleh pakai, ada sakit apapun juga boleh pakai kayak gitu punya. Dan enaknya nggak pakai ketergantungan. Itu sih yang sebenarnya yang kita usung ya. Yang kita pengennya itu masyarakat juga makin lama makin sadar bahwa cantik itu bukan 2 minggu aja, 2 bulan aja, semuanya atau 1 butuh tahun proses aja. ya dok ya? Butuh proses, tapi nggak pakai ketergantungan. Nah selain bikin ketergantungan, biasanya ini produk kecantikan kerap dihubungkan nih dok dengan bahan-bahan yang memiliki kimia yang kemudian memberikan efek bagi para konsumen. Nah sebetulnya bagaimana sih Athena Group nih menghindari komposisi berbahan kimia yang berbahaya ini dok? Kita pemilihan bahan bakunya semuanya kita sudah tentukan sendiri, jadi saya racik sendiri juga, dan kita sudah tentukan sampai di pabrik. Tapi sebenarnya saya juga tidak setuju dengan statement bahwa bahan kimia itu berbahaya. Nggak semua bahan kimia itu berbahaya loh. Kalau kita ngomong bahan kimia, udara itu bahan kimia juga sebenarnya. Ya, air itu juga bahan kimia juga sebenarnya. Ya, jadi sesuai dengan komposisi takaran aman ya dok ya? Kalau misalnya H2O juga bahan kimia, O2 juga bahan kimia, nggak jadi masalah sih sebenarnya. Yang paling penting adalah bahan kimia yang bermanfaat untuk tubuh kita. Ya, kalau kita ngomong natural, ganja itu juga natural, tumbuh-tumbuhan juga. Tapi yang berbahaya bagi tubuh kita. Jadi nggak semua yang natural itu pasti aman. Ya, kunyit, jahe, bawang putih, ya kalau digunakan dalam tubuh kita ngomong itu natural, itu juga jadi berbahaya juga. Tapi yang paling penting adalah bahan kimia nggak jadi masalah, tapi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Pokoknya yang penting sesuai dengan kebutuhan ya dok ya? Dan yang paling penting bukan kimia berbahaya, mungkin itu. Oke, itu yang patut menjadi perhatian para konsumen. Nah selain teknologi dok, sumber daya manusia atau SDM yang mumpuni, ini kan diperlukan ya untuk mendukung inovasi di dunia kesehatan termasuk di industri kecantikan. Seperti apa sih Athena Group nih dok mempersiapkan SDM terbaik untuk pelayanan konsumennya? Nah justru itu sebenarnya rahasia Athena Group jadi sebesar seperti sekarang ya. Kita agak berbeda dengan beberapa klinik kecantikan lainnya yang berfokus pada teknologi, laser. Kita punya, bukan nggak punya. Laser Pico kita punya, laser untuk glowing kita punya, laser yang lain-lain kita juga punya teknologi ya. Tapi aset terbesar dari Athena Group itu sebenarnya bukan peralatan, bukan mesin. Tapi aset terbesar Athena Group sedari dulu yang saya tanamkan adalah karyawannya. Dokter-dokternya, frontlinernya, beautician-nya, manajernya, bahkan OB-nya dan security-nya itu adalah aset terbesar dari klinik kecantikan Athena. Oke, jadi SDM ini betul-betul menjadi aset utama begitu ya, yang memang patut menjadi perhatian juga para konsumen. Jadi kita justru lebih banyak menghabiskan, contohnya kayak gini ya, ketika saya membuka suatu cabang Athena Group ya, kalau yang lain mungkin buka cabang nggak sampai berapa bulan sudah langsung berdiri ya. Kalau di saya, itu dokternya trainingnya 6-7 bulan. Dan itu training yang cukup panjang, sedangkan mungkin di grup-grup lain trainingnya itu mungkin 2 minggu, 1 bulan itu sudah lama banget. Soalnya kan kita nggak bisa ketemu dengan pasien, pengennya kan langsung kerja ya. Tapi di Athena Group itu benar-benar panjang banget, karena kita pengen memastikan dari Sabang sampai Merauke itu pelayanan kita semuanya sama. Mau ketemu dokter Richard, mau ketemu dokter yang di Medan, mau ketemu dokter yang di Makassar, rasanya sama, cara berpikirnya sama, tangannya sama. Tekniknya sama, itu yang saya pengen sebenarnya. Kualitas itu terjaga dok. Yes, jadi kita benar-benar training nomor 1, beautician-nya juga di training dengan baik, nggak asal ya, datang karyawan masuk di training 2 minggu, bisa langsung pegang pasien. Kalau di Athena Group nggak bisa seperti itu. Itulah sebenarnya rahasia besar kenapa Athena Group bisa jadi seperti sekarang. Oke, menarik nih Dr. Richard, berawal dari tahun 2013, sekarang kliniknya sudah lebih dari 20. Sebetulnya seperti apa sih dok perkembangan bisnis Athena Group ini sampai-sampai saat ini sudah mengepakkan bisnis sayapnya juga? Awalnya berat sekali ya. Apalagi kan kita kan tadi di presentasi saya tadi kan sudah saya kasih tahu ya bahwa demand-nya itu adalah sesuatu yang abal-abal, yang itu menormalisasi.
pada waktu itu. Jadi saya benar-benar waktu itu melawan arus yang pengen kita tunjukin bahwa ini cantik sehat itu seperti ini loh, dan itu nggak gampang. Ya nggak benar-benar ya gampang. Jadi kita mulut sampai berbuih-buih, pasien juga nggak ngerti. Ah udahlah, yang penting aku glowing dulu deh. Yang penting pokoknya 2 minggu glowing. Ini Ponyamu mana nih, 2 bulan dipakai aja kagak glowing nih. Jadi kita edukasinya pelan-pelan dari YouTube, dari Instagram, dari TikTok, dan itu kita lakukan terus-menerus secara konsisten, dan akhirnya mereka sendiri yang sadar sekarang. Mereka sendiri yang sadar pakai yang benar-benar aman itu bagaimana. Oke, jadi memang awareness masyarakat itu juga penting ya dok ya. Yes. Nah, tadi Dr. Richard sebenarnya sudah sebutkan ya kalau aset karyawan ini menjadi penting. Nah, selain itu boleh dong dok dibocorkan apa saja sih rahasia Athena Group nih sehingga bisa berkembang sangat ekspansif sampai saat ini? Satu, kita aset yang paling penting tadi karyawan, yang kedua manajemen ya. Manajemen itu kita harus baik sekali ya. Saya tidak pernah mau buka cabang kalau manajemen kita masih amburadul. Kenapa? Karena itu akan mempermalukan grup saja. Jadi saya pengen rasa dari Medan sampai dari Makassar itu semuanya sama. Pelayanan semuanya sama. Kita bisa menikmatin suatu fasilitas yang Dr. Richard kalau ngelihat suatu penyakit seperti ini punya dengan dokter saya yang lain melihat itu bisa memberikan treatment yang sama. Itu yang kita pengen di cabang-cabang Athena Group. Itu yang selalu kita ajarkan di Athena Group sehingga apa? Sehingga pelayanannya bisa menjadi menyeluruh. Bukan hanya Dr. Richard yang memberikan edukasi, semua dokter saya itu wajib melakukan edukasi. Makanya kalau di tempat saya itu konsultasi itu menjadi hal yang penting banget. Oke, tadi disampaikan juga di presentasi ya, kalau misalkan online itu tantangannya juga, karena yang penting adalah gimana caranya kita bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan kita, dok. Yes, tantangannya sebenarnya ada 2 tadi saya sebenarnya. Yang satu adalah perubahan artis yang luar biasa sebenarnya. Ini suatu hal yang mengerikan sih sebenarnya di Indonesia. Ini masyarakat harus tahu ya. Kenapa? Kalau kayak tahun 2014 dulu ya, pertama kali saya masuk ke dalam industri kecantikan, artis itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu kita bisa endorse kecantikan satu produk. Oke. Kalau kayak sekarang ini ada perubahan yang besar. Wajah beda brand. Badan beda brand. Setiap part of their body ini cuannya masing-masing ya dok? Wajah skincare-nya beda nih. Misalnya pakai Athena nih. Badan pakainya Dr. Hand nih. Gitu. Datang ke klinik beda lagi. Jadi itu bisa dipecah-pecah. Rambut beda lagi. Kuku beda lagi. Gitu punya kan. Nah ini kan menimbulkan bahwa kita hanya berjualan. Si artis cenderung hanya berjualan untuk engagement saja. Dan belum tentu dipakai oleh si artis tersebut. Nah ini harus diedukasi ke masyarakat nih. Oke, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah dengan artis mencari uang, nggak ada yang salah. Tapi masyarakatnya juga harus pintar, harus cerdas. Menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah di samping itu, untuk kita kan online boleh-boleh saja. Karena kan zamannya memang sekarang zamannya semuanya online. Tapi yang paling penting adalah sesuai dengan kebutuhan. Skincare terbaik itu bukan skincare viral. Bukan skincare mahal, tapi skincare yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, dok, berarti artinya kalau dengan berbagai perkembangan tren kecantikan di Indonesia yang sering berubah-ubah, artinya kan sebetulnya Indonesia bisa dikatakan pasar bisnis kecantikan ini kan cukup prospektif ya dok ya. Apa sih harapan dari Athena Group terhadap industri kecantikan di tanah air di masa depan? Sampai sekarang kita sudah cukup bahagia karena kita salah satu perubahan besar di dunia kosmetik Indonesia. Tapi ke depan saya masih menginginkan bahwa kita terus konsisten dan kita pengen masyarakat tetap tahu cantik dengan cara yang sehat bagaimana, ya paling penting, dan nggak ada lagi skincare abal-abal. Dan yang paling penting adalah kita memberikan contoh kepada pebisnis-pebisnis lainnya bahwa untuk menjadi viral, untuk menjadi dipakai oleh masyarakat, dicintai masyarakat itu nggak perlu abal-abal. Yang paling penting adalah sebenarnya BPOM memberikan kualitas yang terbaik. Oke. Menarik sekali tadi Dr. Richard sempat mengatakan investasi terbesar adalah ke diri sendiri ya dok ya. Nah tampaknya dengan kesadaran masyarakat yang terus tumbuh untuk merawat diri, prospek bisnis industri kecantikan ini tampaknya semakin menawan nih di tanah air. Thank you Dr. Richard sudah ngobrol-ngobrol bersama kami, dan usai jeda kami akan kembali di CNBC Indonesia Awards untuk kategori The Best Healthcare Companies. Tetaplah bersama kami di Road to CNBC Indonesia Awards. Delapan dari 10 perempuan Indonesia menggunakan skincare untuk tetap dapat tampil cantik dan menawan. The
Besarnya pasar inilah yang membuat banyaknya produk dan klinik kecantikan menjamur di Indonesia. Di tengah maraknya serbuan penggunaan bahan kimia, sebagian industri kecantikan justru tetap berupaya mempertahankan bahan alami di dalam produknya. Athena Group salah satu di antaranya. 9 tahun berdiri, Athena Group berkomitmen memberikan pelayanan dan solusi kecantikan dengan bahan alami. Kini, klinik kecantikan Athena Group sudah berkembang dan mengepakkan sayapnya di seluruh Indonesia dengan misi yang tetap sama. Dengan menjunjung tinggi komitmen menggunakan bahan alami, Athena Group menciptakan produk skincare sendiri yang tidak menimbulkan efek ketergantungan serta menghindari bahan-bahan kimia yang dapat membahayakan bagi kulit, seperti merkuri dan hidroquinone. Berbagai pelayanan terbaik bagi konsumen selalu diberikan dengan sepenuh hati. Salah satunya dengan produk Magic Lift, yakni perawatan tanpa menggunakan jarum suntik untuk membantu membuat wajah lebih glowing hanya dengan olesan. Selain itu, ada juga inovasi facial crystal tomato menggunakan bahan dasar ekstrak tomat putih. Stop skip video ini karena video ini penting banget dan isinya daging semuanya. Tak hanya sampai di situ, klinik kecantikan Athena Group turut aktif memberikan informasi perihal kecantikan serta produk perawatan langsung oleh Dr. Richard Lee pada channel YouTube-nya. Dengan ini, pelanggan bisa mendapatkan edukasi terkait perawatan dan kecantikan kulit. Apa yang harus aku lakukan akan dibahas semuanya di sini. Cocok, nggak cocok pakai krim dia tanda-tanda. Athena Group sudah memiliki cabang yang tersebar di berbagai kota-kota besar, antara lain Palembang, Jakarta, Medan, Bandar Lampung, Makassar, Surabaya, dan Bali di tengah minat yang berkembang pesat. CNBC Indonesia dengan bangga memberikan penghargaan The Best Beauty Clinic 2022 kepada Athena Group. Kami persilahkan kepada Bapak Wahyu Daniel, Direktur Utama sekaligus pemimpin redaksi CNBC Indonesia untuk menyerahkan penghargaan The Best Beauty Clinic 2022 kepada Athena Group. Dr. Richard, selamat atas penghargaan ini. Semoga menjadi penyemangat buat Athena Group dan sukses selalu buat Athena Group ke depan. Terima kasih, Pak. Ya, kepada Presiden Komisioner Athena Group, Dr. Richard Lee, kami persilahkan untuk memberikan sambutan penerimaan awards. Wah, ya, terima kasih ya. Ini suatu hal yang membanggakan banget dan ini suatu apresiasi yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada keluarga besar saya, ya khususnya pada istri saya yang sudah banyak memberikan inspirasi dan masukan tentang klinik kecantikan. Beliau sangat peran besar sekali atas dapatnya anugerah ini. Dan penghargaan ini bukan hanya penghargaan untuk saya, bukan hanya untuk, tapi untuk semua karyawan Athena Group, dokternya, ya beautician-nya, manajernya, bahkan OB dan security-nya. Ini semua piala untuk kalian semuanya. Dan terima kasih untuk dukungan semua masyarakat Indonesia dan akhir kata terima kasih untuk CNBC. Thank you. Ya, sekali lagi selamat kepada Athena Group telah meraih penghargaan The Best Beauty Clinic 2022. Dan Road to CNBC Indonesia Awards akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami di CNBC Indonesia. Udah selesai presentasi. Gimana presentasi saya tadi? Gimana sih? Nggak ngeliatin, Dok. Hah? Nggak ngeliatin. Ngantuk. Apa ya, tetap aja sih, mungkin karena sudah lama ya, pasti ada gugupnya. 15 menit, Dok. Itu cuma 10 menit. Iya, tetap aja sih, karena mungkin sudah lama banget ya nggak presentasi ya, jadi tetap aja ada gugupnya gitu. Nggak bisa terhindarkan.
Thank you dok. Thank you juga Mas Sasa. Guys, sudah selesai tadi presentasi. Kayak gimana ya hasilnya? Aku nggak tahu. Sudah lama banget ya. Awal-awal tadi kayak gimana sih? Bagus nggak sih? Lumayan lah dok. Terburu-buru sih, tapi lumayan. Kayak slide pertama, slide kedua kayak gitu punya kayak terburu-buru ya, kayak gugup gitu ya, terburu-buru ya. Padahal nggak ada yang ditunggu kejar-kejar juga sih sebenarnya. Nggak tahu lah ya, kan aku mungkin karena sudah lama kayak gitu ya. Tapi slide-slide selanjutnya habis lebih enak, lebih. Tapi harusnya aku bisa lebih santai sih. Cuma nggak bisa diulang. udah lama banget nggak presentasi, tapi ya lumayan lah, masih ada sisa-sisa kejayaan masa lalu. Tapi ini suatu hal yang membanggakan banget bagi saya karena bisa mendapatkan prestasi penghargaan dari CNBC. Dari CNBC ini nggak pakai beli-beli, nggak pakai bayar-bayar, dan ini suatu penghargaan yang luar biasa karena CNBC juga salah satu TV affiliate dengan TV luar negeri ya. Jadi ini penghargaan dari luar negeri yang say big thanks banget deh, pokoknya suatu hal yang membanggakan banget. Jadi kayak kerja kerasku selama 9 tahun ini benar-benar terbayarkan semuanya. Tapi ini nggak berhenti sampai di sini. Tadi saya dibilangin juga bahwa yang menang sekarang ini dikandidatin lagi untuk mendapatkan award yang lebih besar lagi tanggal 13 Desember nanti. Jadi tolong kalian semua dukung saya supaya bisa dapat award itu semuanya. Untuk semua karyawan, yuk kita bersatu padu, kita terus memberikan pelayanan yang terbaik ya kepada masyarakat. Yang paling penting itu kasih contoh. Ya selalu saya ngajarin ke karyawan saya untuk memberikan contoh. Jadi kita tuh bukan cuma keluar-keluar, pelayanan yang bagus, sehat dengan cara yang alami, sehat dengan cara yang sehat, cantik dengan cara yang sehat, tapi kita juga kasih contoh nih. Itu yang paling sulit nih, dan itu yang harus kita lakukan semuanya. Rapatkan barisan, kita adalah pemenang.